Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erga Pratama Nur Ilhamsyah dengan NIM 2102102010153 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik dengan dosen pengampu Ibu Silva Kurnia SPD MPD. Tujuan dari video ini adalah sebagai tugas ulangan akhir semester untuk mereview materi awal sampai dengan akhir. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata yakni philos atau philet, yang berarti cinta ataupun mencintai, serta kata sophia yang berarti suatu kebijaksanaan atau hikmat. Nah, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Arti kata ini belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat. Sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seorang filosof untuk memperoleh kearifan itu. Seseorang disebut filosof bila telah mendapat atau meraih kebijaksanaan. Pengertian ini berlaku di Timur atau yang disebut Tiongkok dan India. Cabang-cabang filsafat. Logika yang menentukan benar atau salah, etika yang menentukan mana baik dan mana yang buruk, estetika menentukan mana yang indah dan mana yang jelek, metafisika ilmu tentang yang ada, politik organisasi sosial atau pemerintah yang ideal, epistemologi yang bisa disebut juga filsafat pengetahuan, etika yang biasa disebut filsafat moral, estetika yang bisa disebut filsafat seni, metafisika lalu ada politik yang bisa disebut filsafat pemerintahan, lalu ada filsafat agama, ada filsafat hukum, filsafat pendidikan, ada juga filsafat sejarah dan filsafat matematika teks. Sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kenapa sih orang-orang itu mencari ilmu pengetahuan? Ya karena mereka menginginkan suatu informasi mengenai sesuatu hal-hal yang baru guna membantu keberlangsungan hidupnya. Mengapa orang-orang mencari kebenaran? Karena kebenaran merupakan sifat dari pengetahuan yang diharapkan manusia itu sendiri. Cara manusia mencari pengetahuan melalui pengalaman empiris. Jenis pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan menggunakan panca indera. Lalu ada juga otoritas. Orang-orang yang telah memiliki pengalaman atau kepakaran mengenai hal-hal yang ingin diketahui. Penalaran deduktif. Proses berpikir yang menghasilkan pertanyaan spesifik yang telah diperoleh melalui argumentasi logis. Lalu ada juga penalaran induktif, proses menarik kesimpulan umum berdasarkan pada fakta-fakta khusus yang diperoleh dari hasil observasi empiris. Lalu ada juga pendekatan saintifik, usaha yang kita lakukan untuk memahami sebuah fenomena dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah. Cara manusia mencari kebenaran. Untuk cara yang pertama bisa dengan penemuan secara kebetulan. Untuk cara yang kedua bisa juga dengan penemuan coba dan ralat alias trial dan error. Untuk yang cara ketiga bisa juga dengan penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Untuk yang keempat bisa dengan menggunakan penemuan secara spekulatif. Lalu yang kelima bisa juga dengan penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan juga rasional. Lalu yang keenam bisa juga dengan penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. 5 teori berdasarkan ilmu filsafat tentang kebenaran. Teori pragmatis, bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Teori korespondensi, seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Teori performatif, bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori koherensi atau konsistensi, sebuah pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Teori konsensus, teori berdasarkan pada paradigma tertentu. Ilmu pengetahuan dalam filsafat, sains, dan agama. Sains. Definisi dari sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi. Misalnya, didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Agama. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Letak ilmu pengetahuan dalam filsafat, sains, dan agama.
Letak ilmu pengetahuan dalam filsafat. Filsafat sangat diperlukan kehadirannya pada saat perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesialisasi keilmuannya. Para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tentang filsafat diharapkan mampu memahami keterbatasan diri dan lingkungan, sehingga pemikiran dan tindakannya tidak terperangkap oleh arogansi intelektual yang dimiliki. Letak ilmu pengetahuan dalam sains. Sains merupakan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin ada teori-teori baru lagi yang mematahkan teori lama. Sehingga bisa dibilang sains bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu ada letak ilmu pengetahuan dalam agama. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik khas yang berbeda secara fundamental dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di Barat, baik landasan, sumber, sarana, dan metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Aliran-aliran mendapatkan kebenaran, empirisme, idealisme, dan juga rasionalisme. Pengertian idealisme sendiri adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh atau sukma, atau juga bisa disebut sebagai jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Pengertian empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Lalu selanjutnya ada pengertian rasionalisme. Rasionalisme sendiri adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai abad ke-18. Lalu selanjutnya ada teori kebenaran. Untuk pengertian kebenaran sendiri, Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah yang pertama adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu yang kedua, sesuatu yang benar-benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Lalu yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Nah, teori-teori kebenaran sendiri ini memiliki 5 teori yang terdiri dari korespondensi, teori koherensi, lalu juga ada teori pragmatisme, lalu ada teori performatif, dan juga agama sebagai teori kebenaran. Aksiologi, epistemologi, ontologi. Aksiologi, ilmu yang mengkaji segala sesuatu mengenai nilai dan moral. Dalam filsafat mengacu pada persoalan etika atau moral dan estetika atau keindahan. Objek kajian aksiologi adalah etika, perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai baik buruk dan dapat ditentukan oleh akal. Estetika, ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Epistemologi, ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, serta valid tidaknya suatu pengetahuan. Objek kajian epistemologi adalah manusia. Mengapa? Karena manusia merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh. Ontologi, ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dan merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Karakteristik ontologi. Ontologi tentang arti ada dan berada. Ontologi juga mempelajari tata dan struktur realitas. Ontologi tentang melukiskan hakikat terakhir yang ada. Ontologi juga mengenai status realitas.
Etika dan landasan pengetahuan. Pengertian etika dan ilmu pengetahuan. Pengertian etika. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu pengetahuan berarti suatu ilmu yang didapat dengan cara mengetahui, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sekedar tahu. Hubungan antara etika dengan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat bermakna atau tidak bermaknanya, or meaningful or meaningless, dapat ditentukan. Dasar-dasar logika. Pengertian logika. Logika merupakan ilmu yang mengajarkan aktivitas akal atau berpikir sebagai objek material, sedangkan bentuk dan hukum berpikir merupakan objek formal dari logika. Ruang lingkup logika. Objek menurut Muhammad Zainuddin terdiri dari objek material yang terdiri dari penalaran atau cara berpikir. Objek formal terdiri dari hukum, prinsip, dan asas. Untuk produk berpikir atau proposisi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan, lisan, atau tulisan. Macam-macam logika. Logika kodratiah. Dalam logika ini, suatu akal dapat bekerja menuntut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan, namun dalam hal tertentu, akal budi manusia dapat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah. Logika ini berfungsi untuk membantu logika kodratiah. Logika ini memperluas dan mempertajam pikiran dan akal budi. Dengan bantuan logika ilmiah ini, suatu akal budi dapat bekerja lebih tepat dan teliti. Logika sesat pikir. Sesat pikir ialah argumen yang terlihat benar, padahal argumen tersebut salah. Ini dia jenis-jenis logika sesat pikir. Ada straw man, circular argument, ad hominem, false dilemma, appeal to popularity, glamorous fallacy, dan slippery slope. Bagaimana strategi menghindari kesesatan berpikir? Untuk menghindari kesesatan berpikir, misalnya kita harus tetap bersikap kritis terhadap apapun yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini, baik terhadap peranan bahasa dan penggunaannya merupakan hal yang sangat menolong dan penting.